adanya handphone. Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia. Kerusuhan terjadi di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Muara Belti Musirawas, saudara. Menurut informasi yang kami dapatkan, lapas kini sudah dikuasai oleh napi dan kerusuhan yang terjadi di lapas diduga bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara. Dikabarkan semua ruangan sudah dikuasai napi dan polisi masih berupaya untuk bergerak masuk untuk melakukan pengamanan. Polisi sudah banyak yang mundur ini di lapas. Kami sudah tergabung dengan AKBP Agung Kapolres Musirawas. Selamat siang Pak Agung, dengan Bella di studio. Bapak, bagaimana kondisi terkini di Lapas Narkotika Muara Belti, Bapak? Bisa digambarkan kepada kami? Ya, jadi dapat kami sampaikan pada pukul 9.45 tadi, dari petugas lapas yang dipimpin oleh Kalapas melaksanakan razia rutin di Lapas Muara Beliti, Lapas Narkoba Muara Beliti. Jadi didapati adanya handphone. Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia. Jadi pada saat itu Kalapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk memberikan bantuan terkait pengamanan lapas. Kami berkoordinasi dengan Kapolres Lubuk Linggau, kemudian Dandim dan Danyon B Brimo Patanang untuk mensterilkan lapas yang sudah dikuasai oleh napi. Untuk saat ini pada pukul 11.00 untuk lapas sudah berhasil kami kuasai dan kami sterilkan. Untuk saat ini kegiatan di lapas kami sedang standby sekaligus melaksanakan survei terkait dengan kerusakan yang terjadi di dalam LP. Demikian, Mbak. Pak Agung, pemicu dari kerusuhan ini apa, Bapak? Pak, kita sampaikan tadi info dari Kalapas bahwa kerusuhan ini terjadi dikarenakan ketidakpuasan dari napi dengan adanya razia yang dilakukan oleh petugas lapas yang dipimpin oleh Kalapas, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap petugas yang melakukan pemeriksaan razia tadi. Pak Agung, apakah ketika para petugas melakukan razia tersebut, jumlah petugas memang lebih sedikit dibandingkan dengan napi yang ada di dalam, Bapak? Ya, Pak. Untuk saya sampaikan di sini, untuk jumlah petugas yang melakukan razia, yang jelas lebih sedikit dibandingkan jumlah warga binaannya. Di sini warga binaannya sejumlah 1.069 dengan ada 1.069 tahanan yang ada di lapas. Apakah berapa jumlah tahanan yang kabur, Bapak? Ya, untuk sampai saat ini untuk tahanan yang kabur tidak ada. Kemudian ada informasi bahwa ada penyekapan dan penyanderaan terhadap petugas juga tidak ada. Jadi dapat kita sampaikan di sini semuanya saat ini dalam keadaan kondusif dan semua sudah konsolidasi dan melakukan survei, dan untuk tahanan sudah berhasil kita masukkan kembali ke dalam blok-blok selnya. Berarti sudah tidak ada napi yang kabur dan juga tidak ada penyekapan yang terjadi di sana. Bapak, apakah ada korban luka baik itu petugas ataupun napi akibat kerusuhan ini, Bapak? Ya, mungkin untuk yang luka mungkin tadi ada dari petugas mungkin terkena dorongan dan gas air mata mungkin. Untuk yang ini tidak ada. Untuk yang korban jiwa tidak ada. Korban jiwa tidak ada, napi juga tidak terkena tidak luka. Ada petugas yang terkena petugas lapas yang terkena gas air mata. Ada berapa orang, Bapak, yang terkena gas air mata? Hanya satu, tapi sudah kembali tadi karena angin saja. Jadi untuk gas air mata dilempar kembali ke luar, jadi hanya sebatas itu saja, Pak. Pak Agung, apakah sudah diketemukan siapa napi yang menjadi pemicu utama dan sekarang ditempatkan di mana napi-napi tersebut, Bapak?
Untuk saat ini kami sedang melakukan proses penyelidikan oleh Satreskrim dan oleh TKP sedang kita lakukan, Mbak. Untuk para napi semua sudah masuk ke blok selnya masing-masing. Situasi sudah kondusif sambil kita melakukan konsolidasi dan penyelidikan lebih lanjut, Pak. Oke, sekarang masih dalam proses penyelidikan dan napi sudah ditempatkan di dalam selnya masing-masing ya, Pak. Untuk pencegahan agar kerusuhan ini tidak kembali terjadi seperti apa, Pak? Ya, untuk ke depan kita masih konsolidasi dengan Kalapas terkait dengan apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan pembinaan napi. Kita sudah konsolidasi dengan Kalapas, kemudian dari rekan-rekan Forkopimda bahwa kita akan melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap kegiatan ke depan sehingga lebih humanis lagi. Jadi dalam hal ini kita akan menerapkan pembinaan keagamaan, khususnya keagamaan bagi lapas. Nanti mungkin akan diberikan langsung oleh Kalapas. Demikian, Mbak. Oke, Pak Agung, apakah hingga saat ini akan ada tambahan petugas yang diarahkan dari Polres-Polres lain misalnya, Bapak? Untuk saat ini personil yang standby masih dari Polres Musirawas, Lubuk Linggau, kemudian dari Kodim dan Brimob. Tidak ada penambahan lagi, Mbak. Ini perlahan kita sudah mulai kurangi karena situasi sudah mulai kondusif. Kita sedang melakukan perbaikan koordinasi dengan Kalapas, Mbak. Kondisinya sudah mulai kondusif, tentunya penjagaan juga sudah diperketat. Sejak kapan, Pak Agung, penjagaan ini mulai diperketat agar memang tidak terjadi lagi kerusuhan ini? Dari setelah kejadian ini, Pak, kita akan mencoba untuk mempertebal untuk di LP ini, Pak. Kita nanti standby-kan anggota kita dari Polres Musirawas untuk memperkuat LP ini sambil sembari untuk perbaikan di LP supaya cepat stabil dan normal kembali, Pak. Oke, Pak Agung, tadi untuk petugas yang terkena gas air mata yang mengalami luka, posisinya sekarang apakah dirawat di rumah sakit atau dirawat di mana, Pak? Sudah kembali, Mbak. Sudah kembali ke lapas, sudah berkantor kembali. Tadi hanya kena asapnya saja, Pak, karena angin tuh, Pak. Apakah sudah bertugas kembali petugas tersebut, Bapak? Sudah, Mbak, sudah berada. Tadi kan karena kami depan ini rumah sakit, Pak. Depan LP ini ada rumah sakit, jadi langsung ke sana, Mbak. Oke, langsung. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari LP. Kalau kita lihat dari gambar ini tadi ada kepulan asap, Bapak. Ini asap apa sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita lihat kepulan tadi itu ada terjadi pembakaran di tengah lapangan, yaitu pembakaran alat-alat band dari lapas, kemudian bantal dan terpal, Pak. Jadi pembakaran dilakukan di tengah lapangan, bukan fasilitas dari rutan, Pak. Jadi tidak ada fasilitas, hanya melakukan pembakaran di tengah lapangan, Pak. Oke, kalau tadi kita lihat di gambar juga ada beberapa petugas dari TNI, Bapak. Apakah sekarang petugas-petugas dari TNI masih ada untuk membantu mengkondusifkan situasi di lapas? Ya, untuk petugas dari TNI, Polri maupun Brimob kami masih standby di sini, Pak, sambil menunggu konsolidasi dan proses penyelidikan dari kami, Pak. Dan situasi untuk saat ini masih kondusif, yang untuk para napi sudah masuk pada blok masing-masing, Pak. Dan sudah terkunci semua.